wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu melimpah curahkan segala nikmatnya, terutama nikmat sehat. Yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula selawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai hambanya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, Bapak Ibu guru SMP Gausar yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan diskusi, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif, terutama di sekolah kita. Jadi ini kita diskusi untuk kita saling sharing untuk apa? Untuk kebaikan sekolah kita sendiri. Jadi yang mana pada kesempatan ini Bu Dewi Supriyandari selaku CGP Angkatan 11 mungkin nanti akan memimpin. Setelah ini mohon diikuti dengan seksama, yang mudah-mudahan apa yang kita lalui nanti, apa yang kita diskusikan bisa kita gunakan dan bermanfaat untuk sekolah kita. Jadi diskusi ini ya bukan mengajarkan atau bukan menggurui. Kita diskusi, kita intinya belajar bersama. Yang mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Baik, mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya pasrahkan ke Bu Dewi Supriyandari SPD selaku CGP Angkatan 11 dan juga yang memimpin acara ini, acara diskusi ini tentang budaya positif. Pada Bu Dewi Supriyandari SPD saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya lanjut ya, action. Di action sih Di kasus satu ya, misalkan si kasus satu Mina tidak terima pekerjaan selalu dicontek oleh temannya yang marah dan tidak dapat menahan emosinya. Dari sini Bapak Ibu. Jadi guru menanyakan si Mina tadi ya, itu menstabilkan identitas. Nanyanya baik-baik Bapak Ibu ya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas ada validasi tindakan ya, tindakan yang salah. Ya, di sini guru menanyakan permasalahan itu apa? Kata si Mira tadi, hasil kerjaannya ini selalu dicontek oleh temannya. Dia tidak terima kalau hasil kerjaannya dicontek oleh temannya, sehingga Mina marah. Nah, guru memotivasi ya. Dia menanyakan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas tadi ada nggak yang dilanggar situ poinnya yang sudah disepakati? Karena si Mira tadi marah ya, pekerjaan contek dia marahin sih yang menyontek tadi. Jadi situ ada yang tidak saling menghargai. Poinnya situ kan ada saling menghargai dari keyakinan kelas itu dia melanggar.
Intinya kita harus belajar kayak psikolog gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini saya juga masih banyak kurang Bapak Ibu. Kebetulan kepala sekolah kita kan psikolog gitu ya. Beda, nanti kita bisa belajar sama beliau. Yang sering ya. Ya, psikolog. Ya, beliau sering kan beda psikolog itu ya. Oke, lanjutnya di sini. Oke, tadi. Nah, di sini keyakinan kelas ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita terapkan di setiap kelas, bagi wali kelas dibikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Tadi guru-guru Bapak Ibu ya. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan itu Bapak Ibu bukan peraturan kelas ya. Saya yaitu keyakinan kelas. Nanti apa yang disepakati di situ, misalkan yang ini hormati guru. Nanti ada anak yang tidak menghormati kita. Kemudian tidak boleh meminta-minta ya. Kemudian tinju lagi. Terus ada tidak berkata kasar. Contoh, sekarang itu anjir, sama lagi banyak ya. Kemudian sopan santun, nggak usah gurunya pulang. Misalkan saling menyayangi. Ya, nanti kalau ada anak yang membuli atau apa, berarti kita panggil karena ada salah satu poin keyakinan kelas yang sudah kita buat, ada yang bilang enggak seperti itu. Nah, kalau dari sepakati kan kita enak ya, ibarat kita ngomongin anak, oh ternyata emang saya salah gitu kan. Kita harus sebagai guru harus membuat mereka tuh merasa bersalah, ya Bapak Ibu ya. Kemudian saling menolong, nah kita di sini saling menolong temannya yang lagi sakit atau apa, jadi malah jangan bully ya. Kemudian ada fokus belajar. Nanti kalau ada anak yang tidak bisa tidur, kita tegur ya Bapak Ibu ya. Baik-baik, ya. Oke, seperti itu ada Bapak. Nah, sekarang diskusi. Di sini saya kita sudah share nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau ditanyakan silakan. Kita bareng-bareng lah ya. Kita belajar bareng-bareng. Silakan. Yang mau ditanyakan silakan Pak Ali. Baik Bu, saya akan bertanya masalah. Di kelas saya ini sesuai dengan penjabaran tadi itu, saya tanya bagaimana kita menangani anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian bisakah penerapan segitiga restitusi itu diterapkan? Terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih Pak. Langsung saya jawab ya. Jadi di sini setiap sekolah, dimanapun sekolahan itu, Bapak Ibu, kita pasti menemukan anak yang memiliki kekurangan atau kebutuhan khusus ya. Jadi di situ untuk meyakinkan anak-anak biar tidak terjadinya kesenjangan. Anak itu kalau kan dibiarin aja sih Bu. Gitu. Jadi kita panggil si anak itu. Kita tuh sebagai guru harus benar sabar, telaten nih Bapak Ibu ya. Nah di situ kita tanyain si anak itu. Jadi kita berikan penjelasan, tapi jangan kasar ya. Kita secara lembut. Kemudian bisa nggak diterapkan segitiga restitusi? Bisa Bapak Ibu, kita standarisasi si anak itu, kita tanyain permasalahannya. Kenapa kamu nakal? Biasanya kalau memiliki kebutuhan khusus itu sering dibully ya Bapak Ibu ya. Nah terus jadi kita sebagai guru itu harus mencari solusinya. Makanya kita tuh harus terapkan keyakinan kelas atau peraturan kelas seperti itu ya. Nah seperti itu. Guru itu harus bisa mengontrol anak ya, harus bisa mengontrol anak. Kemudian siapa lagi yang mau tanya atau mungkin ada yang mau menambahkan gimana kita sebagai guru nih ya, kalau misalkan ada anak nih ya yang memiliki kebutuhan khusus dibully atau gimana, mungkin ada yang menambahkan saran teman-teman. Saya persilahkan punya yang unek-unek atau ide cemerlang, nanti saya akan silakan. Jadi di sini saya bukan menambahkan ataupun apa, justru saya mau menambahkan pertanyaan. Artinya bukan menambahkan pertanyaan ya, di situ apa namanya, kegiatan ataupun proses seperti itu yang kita tadi menanyakan secara halus, kemudian juga ada identifikasi masalah ya itu. Nah sementara sekarang ini di zaman ini itu tuh namanya anak itu sulit untuk menerima hal itu, ya kan? Kita bolak-balik menanyakan dengan dengan bahasa yang halus, kan bisa dikatakan 3, 4, 5 kali lah kita memberikan menegur dengan cara yang halus. Akan tetapi itu selalu dilakukan, kesalahan itu selalu dilakukan dan di luar keyakinan kelas. Nah
bagaimana cara kita itu menerapkan ya, memberi supaya anak itu ya itu masuk dengan apa yang kita berikan masukan kepada mereka. Artinya dia itu nerima loh apa yang kita nasihati dengan kata-kata yang dengan halus. Sementara faktanya saya lihat nol. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Pak Samsul. Nah, ya ini kasus yang selalu kita temukan di sekolah kita ya. Kebetulan kemarin saya menemui Tulus, salah satu anak saya. Nah, jadi apa namanya, nggak apa-apa karena saya ya si A ya, ini si A ya. Jadi di sini itu kita sudah memberikan teguran, tapi tetap anak seperti itu. Udah saya laksanakan segitiga diskusi, tetap melakukan seperti tetap bilang. Nah, gunanya di sini kita berkolaborasi, dengarkan sejawat. Kemudian sama kepala sekolah, kira-kira anak ini mau digimanain? Kalau tetap anak itu masih dikasih peringatan, masih tetap seperti itu, kita udah baik-baik Bapak Ibu ya. Udah baik kita anaknya suruh diduduk di situ ya, kita omongin baik-baik, tapi tetap nggak bisa. Ada senjata yang satu, langsung kita kasih surat materai di atas materai. Nah, itu sebenarnya bukan hukuman sih, untuk penekanan. Nah, ada surat materai di atas materai, sekiranya anak itu masih bisa dibimbing atau enggak. Tapi di situ nggak asal-asal surat materai, kita konsultasi dulu sama wali murid atau orang tua murid. Kira-kira anaknya masih mau bersedia bisa berubah tidak? Jika orang tua memang sudah tidak bisa, kita namanya sekolah itu punya aturan ya, revisi ya. Ya, mau gimana lagi? Mungkin kalau anak tidak bisa mengikuti apa aturan sekolah, mungkin bisa dikeluarkan seperti itu. Tetapi Bu, itu Ya. kan menurut peraturan ataupun masukan dari dinas dan juga rekan-rekan dari kepala sekolah, menurut Bapak Kepala Sekolah kita, itu kita tidak bisa sembarangan mengeluarkan. Terus juga kita juga seharusnya kita itu narik anak buat belajar, bukan mengeluarkan, kan seperti itu. Ya, maksud saya gini Pak. Kan kita udah ini ya, kita udah nyamperin wali murid, kita udah berkolaborasi seperti ini. Nah, kembali lagi ke kepala sekolah gimana? Kalau ibaratnya anaknya udah benar-benar nggak masuk sekolah, gimana? Kita sudah ibaratnya datang ke situ kayak sensus penduduk ya Bapak Ibu, saya udah benar kan di situ. Iya, nyampe itu ya, suruh datang ke sekolah, tetap nggak mau. Apa yang mungkin kita sudah ibaratnya dengan yang baik-baik ya? Apa mungkin kita bawain tambah nanti tadi? Kalau emang benar-benar tidak layak sekolah, kita sudah berusaha. Ya nanti gimana kebijakan kepala sekolah dan kita diskusinya gimana? Kira-kira anak itu mau diapain kalau benar-benar nggak mau sekolah seperti itu? Mungkin Bapak kepala sekolahnya. Baik, izin menambahkan. Mungkin yang pertanyaan pertama tadi dari Pak Ali, karena kita diskusi di sini, jadi saya mohon untuk menambahkan masalah anak berkebutuhan khusus itu mungkin seharusnya memang disekolahkan di SLB, yaitu sekolah luar biasa. Nah, tapi di contohnya di kita ada satu anak yang berkebutuhan khusus. Itu anak itu memang nggak bisa ngomong dan nggak bisa mendengar. Nah, kita sebagai guru yang bisa dikatakan umum untuk menangani hal seperti itu memang bukan ranah kita. Nah, di sini yang saya harapkan dan saya tekankan di sekolah kita ini bukan anak yang berkebutuhan khusus itu yang kita omongin, karena memang mohon maaf gak bisa dengar ya, gak bisa ngomong dan gak bisa mendengarkan. Di sini gimana caranya kita supaya anak-anak yang lain itu tidak membuli atau menyelewengi anak tersebut. Dengan apa? Ya, kita kasih pengertian segala macam. Apabila ada yang melakukan hal itu, ya kita panggil seperti biasa, kita panggil, kita dudukin, kita ajak ngobrol, kita ajak bicara, kita kasih pengertian. Anak ini. Jadi supaya hal-hal tersebut tidak terulang lagi. Saya yakin mungkin awal-awal memang
akan terjadi hal-hal seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu pasti hal tersebut nggak akan terjadi lagi karena sudah mengerti dan sudah akrab mungkin, jadi ya mudah-mudahan nggak ada hal-hal tersebut. Nah, untuk yang lebih ini yang memang harusnya disekolahkan di SLB tersebut. Cuman karena di kecamatan kita memang belum ada, dan mungkin karena faktor ekonomi orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya di SLB, dan yang anak yang ada di sekolah kita ini kan memang orang tuanya menemui saya, dan orang tuanya pun tidak minta yang aneh-aneh atau nggak minta di spesial kami itu segala macam, enggak. Karena alhamdulillah orang tuanya juga ya menyadari kemampuan anaknya, jadi ya pesannya ya mudah-mudahan di SMP Kausar tidak dibully, dan alhamdulillah sampai sejauh ini masih aman dan harapannya ke depannya juga tetap aman. Nah, mungkin itu Pak Ali tambahan jawaban dari saya. Nah, kemudian mengenai jawab pertanyaan Pak Samsul tadi masalah anak itu, karena kita memang kalau ngasih hukuman itu sama aja menghakimi atau apa tadi lupa saya. Kita beberapa kali seperti masalah tadi ya, sebut saja namanya Tulus, nama samarannya tadi kata Bu Dewi kan, walaupun orangnya nggak tulus mungkin. Nah, itu memang sudah beberapa kali kita panggil, bahkan beliau sendiri yang memanggil mungkin beberapa kali, dan kita kerjasama dengan orang tua. Dan kita di sekolah juga tidak sepihak atau main mencari solusi sendiri atau mencari jalan sendiri, tidak. Saya selalu berkomunikasi dengan orang dinas dan juga formil seperti pengawas juga mungkin. Jawaban mereka tetap bagaimana caranya anak tersebut jangan sampai keluar. Tapi apabila anak tersebut sudah benar-benar tidak mau sekolah dan benar-benar sudah tidak mau lanjut sekolah dan tidak bisa berubah perilakunya, silakan orang tuanya membuat surat penarikan siswa, yaitu untuk menarik anaknya dari SMP Kausar. Itu bukan kita yang buat, tapi orang tuanya. Ada materai, tanda tangan, dan selesai. Walaupun kenyataannya tidak sesederhana itu, karena banyak ya yang harus dilalui. Mungkin itu Pak Samsul, mungkin ya mudah-mudahan kasus-kasus yang seperti itu tidak muncul kembali. Ya mudah-mudahan hanya ada satu saja yang inisialnya Tulus, ya namanya nggak tahu siapa, yang tahu hanya Bu Dewi. Nah, mungkin itu tambahan jawaban dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah Pak Murad. Mungkin sesi tanya jawab mungkin sudah ya karena waktunya ini. Oke, terbatas. Jadi di sini yang mau memberikan tanggapan supaya sekolah kita menjadi sekolah lebih baik sesuai tentang profil pelajar Pancasila, saya persilakan. Mungkin Bapak yang punya unek-unek apa yang perlu kita selesaikan masalah di sekolah kita. Silakan. Silakan Bu Desi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk saya dapat menyampaikan beberapa hal ya yang harus Bapak Ibu guru terapkan untuk membentuk anak-anak itu sesuai dengan pelajaran Pancasila.
sebenarnya tidak terlalu banyak atau nggak perlu muluk-muluk ya Bapak Ibu. Sebetulnya yang pertama dari kata-kata guru, di mana Bapak dan Ibu guru itu adalah digugu dan Ditiru. Oke, mungkin kalau di antara kita bercanda dengan bahasa kita sama teman-teman guru, oke, nggak apa-apa. Tapi ketika di depan anak-anak, usahakan dibatasi kalimat-kalimat yang dapat dicontoh oleh anak-anak. Kemudian memberikan teladan dalam artian ini, usahakan bicara dengan santun. Meskipun terhadap anak, kita juga perlu mencontohkan bagaimana berbicara yang santun terhadap anak. Misalnya, ketika meminta tolong, ya, usahakan dengan cara yang baik atau dengan cara yang halus seperti itu. Kemudian perilaku juga kita perlu memberikan teladan yang baik terhadap anak-anak kita. Disiplin perlu. Kemudian bagaimana berperilaku, ya, mengontrol diri itu juga perlu ketika di depan anak-anak. Kurang lebihnya itu dari saya. Kalau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih Bu Desi. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya ulasan lagi untuk kemajuan sekolah kita. Jadi sini kita sama-sama sharing ya Bapak Ibu, karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, pasti tidak luput dari kesalahan. Silakan Bapak Ibu, nanti kita perbaiki bersama-sama. Ada? Cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tauladan yang baik untuk kita. Kita perbaiki dari kesalahan kita karena sejatinya manusia tiada yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan ini, kegiatan diskusi kita dengan lancar tanpa halangan apapun. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya acara kita hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pak Bu Dewi, terima kasih yang sudah memimpin acara pada siang hari ini. Mungkin cukup itu dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-kesannya, pesan-pesan. Oh iya, kasih tanggapan ya. Tanggapan apa lagi? Di sini menurutnya gimana, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Ya, maksudnya bikin video. Ini udah ini videonya? Oh, udah. Terus dan rekan-rekan sekalian yang hari ini mau mengikuti diskusi. Jadi di sini kita sekedar sharing Bapak Ibu ya. Nanti jika ada kejanggalan apa-apa kita sharing bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama. Baik, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Baik, di sini saya jelaskan. Budaya positif sebagai perwujudan nilai-nilai kebajikan di sekolah untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Jadi kita perlu berkolaborasi ya. Kita pecahkan bersama-sama antara kepala sekolah, dewan guru dan warga sekolah lainnya. Di sini ada inti budaya positif, yaitu pertama ada perubahan paradigma ya, kemudian disiplin positif,
disiplin positif ada nilai-nilai kebutuhan dasar manusia, ada motivasi, perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Lanjut ya. Kemudian yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Mungkin kita semua sudah mulai apa ya? Apa sih itu ya? Pembelajaran dengan paradigma baru kan baru mungkin kita mengerti ya apa sih ya? Nah di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip ya Bapak Ibu ya. Tentang pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ya, tanpa imbalan, penghargaan atau reward. Bagi kita tuh memberikan reward pada anak itu tidak boleh ya, karena itu sebuah ancaman, hukuman, tidak boleh. Nanti kalau misalnya kita tidak memiliki reward, maka anak itu tidak semangat. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh memberikan reward. Itu adalah sebuah ancaman atau hukuman. Mungkin selama ini kita salah ya Bapak Ibu ya, karena saya juga dulunya sebelum mengikuti ini TGP ini, saya tuh selalu memberikan sesuatu bagi anak biar mereka tuh semangat. Ternyata itu salah ya Bapak Ibu ya. Itu ternyata tuh ancaman atau hukuman anak. Ketika nanti mereka dewasa, misalkan mereka tidak diberikan atau tidak mendapatkan nilai bagus, mereka akan drop ya. Itu akan drop. Jadi kalau bisa tidak boleh memberikan nilai. Makanya sekarang di Menteri Pendidikan kita tidak boleh memberikan ranking atau peringkat. Kita tidak boleh memberikan peringkat. Jadi semua itu rata. Jadi tidak boleh ya. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah adanya profil pelajar Pancasila ya. Di sini profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, terus mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua untuk diri yaitu memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan memiliki komitmen ya. Mereka memiliki komitmen. Kemudian yang keterampilan, anak itu bisa dipercaya ya, lurus hati, kemudian sebagai pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, nah ini kita tidak boleh jika salah satu kebutuhan manusia ini tidak tercukupi, nanti akan terjadi kesenjangan. Nah ini, yaitu yang pertama yang bertahan hidup. Semua manusia memiliki keinginan bertahan hidup ya. Contohnya di sini makanan, perlu nggak kita makan? Perlu ya. Pakaian, perlu ya. Ya sangat banget ya. Kemudian ada tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu yang perlu kita dapatkan untuk bertahan hidup ya. Itu wajib. Terus kasih sayang dan rasa terima. Gak mungkin dong kita nggak butuh kasih sayang. Semua manusia butuh kasih sayang. Iya, butuh kasih sayang ya. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Jika menjadi anak yang mungkin yang berbentuk atau apa, kalau misalnya dia nakal, berarti dia nanti kebutuhannya ada yang salah satu ini dia tidak terpenuhi Bapak Ibu. Misalkan butuh kasih sayang, mungkin mereka anak itu caper ya, bikin masalah. Oh berarti nanti kita selidiki dia tuh kebutuhan apa yang kurang. Nah, misalkan kemalakan nanti di situ ya mungkin ya. Nah di situ nanti
mungkin di rumah makan nggak ada atau apa, jadi dia minta temannya untuk mempalak ya. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk, nah kadang ada anak gitu ya, dia tuh pintar gitu ya, tapi sama temen-temennya mungkin sering dibully, banyak kan orang pintar dia, anak-anak kita. Ya tuh penguasaan, itu kebutuhan kita juga. Kemudian ada kebebasan, walaupun anak itu memiliki misalkan ya, kalau ulangannya jelek atau apa, kita berikan apa ya, kayak berikan bagus ya, semangat ya, tidak kamu ini kayak gini loh, ini jelek, nggak boleh seperti itu. Jadi anak-anak itu unik ya, dia harus diberikan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita sebagai guru itu harus sebagai fasilitator menuntut anak itu menjadi lebih baik ya. Kemudian kesenangan, nah ini kesenangan. Nah, setiap kita pembelajaran kalau bisa itu mana ya? Kita kayak memberikan SDK biar anak itu senang. Karena kalau guru mungkin cuma satu pelajaran, kalau anak itu 12 mapel ibaratnya Bapak Ibu ya, kadang kejenuh. Apalagi jam-jam terakhir. Ya kita aja kalau ibarat cuma dengerin kayak ini ceramah aja bosen ya. Harus ada senyum, ada bermainnya atau SDK biar tidak terjadi kejenuhan. Itu kebutuhan manusia. Mungkin kalau punya suami juga, kalau suaminya terlalu tegang, jenuh nggak kira-kira? Yang punya suami jenuh kali, kok nggak di ini sih, gitu kan? Saya jenuhnya kalau suaminya nggak tegang. Ya itu ya, jadi harus ada bercandanya lah kita sebagai guru ya, tapi jangan terlalu banget ya. Iya, jangan berlebihan. Iya, itu jangan berlebihan. Saya nanti dia tetangga sebelah. Iya, ada kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup tadi ya, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu ya Bapak Ibu ya. Dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi. Jadi kalau tidak seimbang terjadinya kesenjangan tadi ya. Oke, kemudian ada motivasi perilaku manusia di sini. Jadi motivasi perilaku manusia ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik dari luar ya Bapak Ibu ya. Kalau intrinsik tadi dari dalam, in itu dalam. Di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dari dalam diri ya. Untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman itu ekstrinsik. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman ya atau imbalan, penghargaan. Nah ini ya, hukuman, konsekuensi. Jadi hukuman itu adalah merupakan suatu identitas yang gagal ya. Konsekuensinya nanti mereka jadi down. Apalagi misalkan kita juga banyak salah ya, kita menghukum anak misalkan, kita tidak boleh memarahi anak di depan anak-anak lainnya karena nanti dia akan merasa malu ya. Jadi kita tidak boleh. Saya juga banyak kesalahan seperti itu. Jadi di sini kita namanya serinya Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Kalau bisa kita panggil nanti di ruangan tertentu. Kita ngomong baik-baik ya. Nanti ada video ini. Kemudian lanjut ya. Nih, jadi di sini hukuman itu menghentikan perilaku negatif. Konsekuensi itu membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Kemudian restitusi memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Ini harus belajar psikolog nih, belajar sama bapak kepala sekolah gitu ya. Nih, posisi kontrol guru ya. Ya, di sini penghukum. Ya, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Kita akan bicara sama anak tuh baik-baik secara lembut. Ya, kalau mereka anaknya nangis tuh biar air matanya keluar. Ya jangan, dia ngomong gitu ya. Nah itu teman, guru itu boleh ya sebagai teman kita, tapi jangan terlalu karena nanti anak melunjak ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi kita nanti sama-sama belajar di sini. Kemudian ada pemantau. Ya, jadi kita tuh harus memantau anak, mengawasi anak ya. Karena sebagai guru itu kita harus benar-benar mengawasi, mengontrol anak. Kemudian sebagai manajer, ya. Sebagai manajer di sini posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu, mempertanggungjawabkan perilakunya untuk mendukung murid agar menjadi lebih baik lagi ya. Untuk
untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Nah, di sini keyakinan kelas, mungkin di sini masih kita apa sih keyakinan kelas? Di sini belum diterapkan ya keyakinan kelas ya. Jadi nanti kita belajarlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan peraturan yang ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama untuk kelas itu. Misalkan mereka nanti melanggar, di situ ada poinnya nggak situ keyakinan kelas. Misalkan terlambat, nah anak itu jangan, kenapa kamu terlambat? Terus nggak boleh seperti itu. Anak itu dipanggil ke depan, kemudian ditanyakan kenapa kamu bisa terlambat, nah salahnya apa? Kita menggunakan keyakinan kelas. Kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar di situ? Poin berapa? Misalkan kita bikin anak itu merasa bersalah dan mau mengakui kesalahannya. Nanti kalau anak itu dibentak apa itu, karena mungkin kita nggak tahu ya kebutuhan dia di luar sekolah kan tadi ada beberapa nilai kebutuhan manusia yang mungkin dia tidak terpenuhi di kebutuhan itu. Jadi kita tuh harus benar-benar jadi psikolog belajar di situ ya Bapak Ibu. Saya juga masih banyak kekurangan Bapak Ibu yang ada tak terkontrol. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Ya seperti ini ya. Bersifat akhlak keseluruhan. Kita membuat kesepakatan satu kelas. Misalkan disiplin, disetujui nggak sama satu kelas itu? Harus disetujui semua ya. Nah, berupa pernyataan, dibuat dalam pernyataan positif. Intinya yang mudah diingat kayak berpakaian rapi, kemudian belajar tidak boleh ribut, seperti itu ya. Kata-kata yang sedikit tapi mudah diingat seperti itulah ya. Nanti ada contohnya. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang saya bilang tadi ya. Di sini ada apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ya, yang dapat menghasilkan muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Ya seperti kayak guru BK, misalkan tadi kita ada anak yang salah atau terlambat, woi kamu ngapain kamu terlambat? Nggak boleh. Kita panggil sini nah, ikut ibu di kantor. Nah, kita panggil, kita tanyai anak itu ya Bapak Ibu ya. Di sini saya juga banyak ya, karena kita manusia tidak ada sempurna. Kadang terlanjur emosi ya. Nah, kita panggillah si anak itu, kemudian kita tanyai gitu ya. Kita tanya kenapa bisa terlambat, alasannya apa, kira-kira nanti bisa diperbaiki nggak, kita cari solusinya bareng-bareng. Itu. Kemudian ada sini ya, segitiga restitusi menanyakan keyakinan, menstabilitaskan identitas dan validasi kebutuhan. Yang pertama di sini yaitu menstabilkan identitas. Kadang anak-anak harus stabilkan emosinya dulu ya. Enggak kita yang gas, anak itu juga ngegas. Kita dinginkan, mungkin ada anak yang dibully gitu ya. Dia kan nangis. Kita tanyai baik-baik, kita lembut-lembut, jangan, woi, ya. Kita tanya baik-baik, lembut-lembut. Di situ ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya kadang juga kadang emosi juga di Bapak Ibu ya. Memang ada manusia sempurna. Nah kita udah capek, anak masih seperti itu ya. Nanti kita kan sharing bareng-bareng ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita menenangkan si anak itu, kita validasi kebutuhan. Kita cari solusinya. Kenapa kamu bisa dibully? Kenapa seperti itu? Kita tanya baik-baik dengan kalau bisa nadanya lembut loh, yang lembut jangan kasar. Anak itu lagi sedih, kita kasarin nanti nggak senjam. Kemudian, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di situ kan gunanya kita bikin keyakinan kelas. Nah, kita lihat poin-poinnya di situ. Kira-kira kamu membuli teman kamu atau datang terlambat, kamu melanggar keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Kalau ibaratnya sudah kita buat, kita sepakati kalau dilanggar konsekuensinya apa gitu. Jadi anak harus bisa terima lah, karena itu yang kita buat. Nah, mungkin nanti kita langgar ya. Nanti ada lagi kalau melanggar nanti kita kasih sanksi. Kan sudah ada kesepakatan. Nah, di penutup dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ya, atau manajer ya, saya yang menuntut muridnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada video. Video posisi. SC SD-nya nggak tahu. Itu ya gambar bulat terus ke atasnya ya itu.
Ada video Bapak Ibu. Nah ini ibaratnya ini contoh dari menyelesaikan masalah ya. Kasus 1. Ada suaranya ya? Masuk ke situ. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Sinyalnya mati. Hari ini kita akan bikin keyakinan kelas ya. Ya. Kita bikin kesepakatan untuk kelas kita, ya. Jadi kesepakatannya kita tentukan bersama-sama supaya belajar kita lebih efektif dan nyaman. Baik, hari ini kesepakatan kelas yang kita bikin nomor 1. Silakan mau bikin apa ini? Oke, silakan baca. Latihan nanti ya, Nak ya. Ya. Bikin kesepakatan apa nih? Tidak datang terlambat. Jadi kita tidak boleh datang terlambat. Sepakat gak nih? Kita tidak boleh datang terlambat. Sepakat. Tidak dulu. Maunya diapain nanti? Dendanya 10.000. Sanggup nggak ini tidak datang terlambat, Nak? Sanggup. Ya. Tidak. Jadi kalimat positifnya datang harus tepat, Pak. Kalau bisa. Berarti termasuk apa nilai bajikannya? Nilainya adalah D. Oke, yang nomor 2 mau bikin keyakinan apa? Silakan. Silakan Nurul. Disiplin. Mudah-mudahan dikeluarin ya. Ya. Ganti fotografernya. Yang pertama tidak datang terlambat dari ini ya. Tidak datang terlambat. Apa ini, Cok? Berpakaian rapi. Oke, setuju lah kalau kita sekolah berpakaian rapi? Setuju. Kalau misalkan nanti ada yang melanggar, diapain? Kesepakatannya nih. Jadi harus siap ya, karena ini terima kasih. Sanggup nggak ini? Sanggup. Enggak. Pakaian rapi. Terhadap yang Hakim. Yang pertama Sini tadi masih. disiplin ya, bajikannya. Disiplin berpakaian, rapian, rapian. Kosong. Meja belakang kosong. Dua-duanya sanggup. Berarti nanti kalau diberikan sanksi harus diterima ya, karena sudah kesepakatan yang sudah kita buat. Berangkat. Yuk, yang ketiga, apalagi nih yang mau? Tapi. Aduh, pegel. Kesepakatannya apa? Oke. Nanti udah keluarin ya. Ya,
Kira-kira sanggup kan tidak ribut nanti kalau dalam belajar? Enggak. Tidak ribut dalam belajar. Nanti kalau ada yang ribut atau mengobrol mau diapain nih? Kasih duit. Nggak usah berisik loh. Berarti harus ini ya, konsekuensinya harus diterima ya, karena ini kesepakatan kelas kita. Ya. Harus memperhatikan bapak ibu gurunya mengajar, tidak boleh ribut ya. Mudah-mudahan keluarin mau bikin kesepakatan apa? Ya. Oh, Dia boleh tuh. menghormati. Oke, nilai kebalikannya menghormati. Jadi kita harus menghormati bapak ibu guru dalam mengajar. Yang nomor 4 ini. Kesepakatannya silakan. Mudah-mudahan keluarin biar belajar kesepakatan. Ini kesepakatan kalian kalau misalkan tidak sanksi nanti itu udah kesepakatan kamu ya. Video mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah salah satu guru yang telah menyelesaikan atau mengikuti diskusi bersama CGP Bu Dewi Supriandari dari SMP Kausar. Di sini tanggapan saya sebagai teman sejawat yaitu dengan pelaksanaan ini saya di sini banyak belajar tentang bagaimana kita harus bertutur kata kepada siswa agar siswa dapat menyontoh tutur kata kita untuk lebih baik lagi ke depannya, dan bagaimana cara penanganan kita untuk siswa-siswi yang mungkin bermasalah di sekolah itu. Di sini kita banyak belajar bagaimana cara kita menanggapi siswa-siswi tersebut. Terima kasih kepada Bu Dewi atas diskusinya, ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diskusi daripada budaya positif yang dipimpin oleh Ibu Dewi Supriandari, salah satu CGP angkatan 11, salah satu guru di SMP Kausar, saya mendapatkan hal-hal yang positif. Tentunya di sini juga banyak belajar dalam menangani anak, kemudian juga memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada pada anak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dewi Supriandari ya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif ke depannya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.